Smart Listener. Seorang tahanan Polda Sulawesi Utara bernama Alan Koloai, 48, meninggal dunia di RS Kando, Manado, Selasa malam, 14 Mei 2025 pukul 19 WITA. Almarhum sebelumnya ditahan atas kasus dugaan pemalsuan surat ahli waris sejak 25 Maret 2025. Kematian Alan menimbulkan dugaan perlakuan tidak manusiawi oleh penyidik di Treskrimum Polda Sulut. Keluarga korban, melalui sang kakak Rain Rompis, menyatakan Alan diperlakukan tidak layak selama dalam tahanan. Rain mengaku sejak 26 Maret 2025 pihak keluarga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, menurutnya, permintaan itu belum dikabulkan hingga kondisi Alan terus memburuk. Baru pada 8 Mei 2025, penyidik mengizinkan Alan dirujuk ke RS Kando karena kondisinya semakin kritis. Setelah dirawat intensif beberapa hari, Alan menghembuskan napas terakhir di ruang perawatan. Rain menyebut kematian Alan tak lepas dari kelalaian penyidik dan lambatnya penanganan kesehatan. Sambil lupa cerita betul. Tetapi pada tanggal 24 malam itu sesudah kami korban pulang dari berobat, korban di rumah sudah dijaga dan itu mereka matikan lampu sampai pagi. Nah, pagi harinya saya tidak tahu karena saya berada di rumah sakit, rumah didobrak dan mereka membawa korban beserta ibu ke tahanan Polda. Siapa yang menjaga itu? Polda? Polisi? Polisi. Oke. Jadi dalam keadaan seperti ini, itulah dia ditahan oleh penyidik Polda dalam keadaan sakit dan dibawa ke rumah tahanan Polda. Itu tidak manusiawi dan tidak punya hati nurani karena sudah berulang kali kami meminta untuk supaya saudara kami ini Alan dan mertua kami yang sementara juga ditahan umur 73 tahun, Ibu Yulin Lince Johannes. Sekarang masih berada di rutan Masih di rumah tahanan dan dalam keadaan sakit. Jadi Ibu Lince Johannes juga kan pasien kronik. Nah, jadi umur 73 tahun. Nah, jadi waktu itu kami meminta penangguhan, tetapi sampai almarhum saudara Alan tidak pernah ditangguhkan. Atas dasar itu, keluarga resmi melapor ke Mapolda Sulut pada Kamis, 15 Mei 2025 siang. Pihak Polda Sulut membantah tuduhan tak manusiawi. Kabid Humas AKBP Alamsyah Hasibuan menegaskan, penangguhan penahanan diberikan setelah rekomendasi medis RS Bayangkara keluar pada 8 Mei. Hingga berita ini diturunkan, keluarga menuntut transparansi penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM. Kasus ini menyita perhatian publik dan menjadi sorotan terhadap perlakuan tahanan di institusi kepolisian. Pada saat mau penyerahan tersangka, ini tersangka pindah-pindah atau tidak kooperatif. Tersangka pindah-pindah dan tidak kooperatif. Sehingga ditimbulkan surat DPO. Dalam pencarian DPO ini, kemudian di tanggal 25 Maret 2025 ini yang tersangka berhasil ditangkap. Kemudian dilakukan penahanan. Dilakukan penahanan. Jadi tidak benar kalau seandainya ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka. Nah, dalam proses penahanan, beliau ini ada penyakit, penyakit katanya masalah penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada keluhan, dilakukan pemeriksaan dari dokter kita, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Rumah Sakit Bayangkara memberikan rekomendasi untuk berobat. Nah, dari keluarga atau pengacara itu mengajukan
penangguhan penahanan. Ya. Dan tersangka ditangguhkan tanggal 8 Mei 2025. Ya. Setelah ditangguhkan, korban dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan baik, pulang ke rumah. Nah, kita dapat kabar bahwasannya di tanggal 14 Mei atau 15 Mei hari ini, ya, itu tersangka meninggal dunia.